Hari ini saya akan coba buatkan tutorial bagaimana kita memanfaatkan menggunakan Edpuzzle untuk pembelajaran. Dimulai dari kita registrasi, kita membuat akunnya dulu, sampai nanti bagaimana cara membuat konten dan menerapkannya ke dalam kelas-kelas kita. Oke, pertama kita buka edpuzzle.com. Edpuzzle.com kita buka, terus kita bisa klik login atau sign up, bisa salah satunya. Di sini saya coba klik login, terus kita pilih sebagai guru, I'm a teacher. Nah, di bawah ini ada pilihan sign in with Google. Jadi kita pakai Gmail kita saja. Kalau mau registrasi yang lain, pakai yang lain juga bisa, cuma harus klik yang sign up tadi ya. Kalau login ini, kalian bisa masuk menggunakan Gmail kalian. Klik sign in with Google, terus kita diarahkan untuk login ke dalam Gmail kita. Kita klik. Kalau kita belum login ya nanti disuruh memasukkan password. Nah, di bagian ini you are almost there. Di sini kita bisa membuat password untuk Edpuzzle-nya, tapi kalau di skip juga bisa. Jadi kalau mau masuk ke Edpuzzle nanti tinggal klik tombol sign in with Google, sehingga kita tidak memerlukan password khusus di Edpuzzle ini. Terus di sini ada bagian referral code. Ini sebenarnya bisa kita lewati dulu, tapi nanti ini sangat bermanfaat sekali karena storage atau ruang di dalam Edpuzzle nanti terbatas. Jadi kita hanya bisa membuat konten sebanyak 20 video. Nah, kita bisa mendapatkan tambahan 3 ruang, jadi 20 tambah 3. Kalau nanti kita menggunakan referral code dari punya teman kita, gitu ya. Ini kayak semacam MLM. Jadi nanti yang kodenya dipakai pun itu juga akan dapat 3 ruang tambahan. Jadi semakin banyak kita kode kita dipakai oleh orang lain, penambahan ruangnya juga akan makin banyak. Oke, kemudian kita klik I agree. Kemudian create new account. Nah, di sini kita disuruh memilih sekolah kita. Kita ketikkan SMA Kristen Petra 5. Ya. Di sini sudah ada, kita pilih SMA Kristen Petra 5. Terus kemudian kita klik continue. Terus kita disuruh milih subjek. Subjeknya terserah, mungkin bisa sesuai pelajaran kita. Kalau tidak ada, bisa dipilih other atau general education mungkin. Nah, di sini saya pilih subjeknya math. Kemudian klik start teaching. Nah, di dalam email kita, ya perhatikan tulisan ini, dalam email kita akan dikirimi email untuk verifikasi akun Edpuzzle kita. Jadi kita buka dulu email kita. Nah, ini sudah ada email dari Edpuzzle. Ini harus kita aktifasi dulu sebelum kita bisa membuat konten, membuat kelas dan share konten itu ke dalam kelas nanti. Nah, di sini kita buka dan kita klik tombol verify your email. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan sukses. Nah, artinya ini sudah berhasil dan kita sudah bisa mulai membuat konten, membuat kelas, dan bermain-main dengan Edpuzzle untuk pembelajaran kita. Oke, kita akan belajar setahap demi setahap. Nah, untuk yang kode tadi, kode untuk menambahkan space, kita bisa lihat di sini ya, ada tombol refer to earn space. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah,
Tadi kita skip, tapi kita masih bisa masukkan kode punya teman kita. Punya teman kita, nanti ketika kita apply, kita dapat 3 ruang tambahan, teman kita juga. Nah, di sini ditunjukkan bahwa kita punya space hanya 20. Bagaimana kalau kita mau tahu kode kita sendiri? Kode kita sendiri, ya kita coba klik invite a teacher. Nah, di sini ada kode. Nah, ini di sebelahnya tombol copy link. Ini adalah kode yang bisa kita berikan ke teman. Nanti teman yang baru membuat akun bisa menggunakan kode kita ini sehingga dia dapat 3 space tambahan, kita juga dapat 3. Makin banyak, maka space tambahan kita juga akan makin banyak. Nah, kita masuk ke bagian intinya ya. Di menunya di sini ada content, ada gradebook, ada my classes. Ya, kita harus explore ya, kita harus jelajah satu persatu. Cuma yang paling penting dulu di sini adalah content dan my classes. Nah, di bagian konten ini kita bisa membuat konten-konten. Ya, nanti dalam konten ini ada home, kurikulum, SMA Kristen Petra 5, ada juga my content. Nah, ketika kita klik my content, nah di sini nanti adalah isi dari konten kita. Konten kita akan ada di sini. Kita bisa menambahkan. Kita juga bisa misahkan dalam folder-folder. Jadi biar rapi nanti bisa ditambah folder. Tapi kalau mau langsung ya kita bisa create video. Nah, keunggulan Edpuzzle di sini adalah kita bisa menggunakan video kita sendiri bisa. Tapi saya belum nyoba bagaimana yang menggunakan video sendiri. Karena saya lebih memanfaatkan dengan YouTube. Kalaupun saya punya video sendiri, biasanya saya upload dulu di YouTube. Baru saya masukkan ke Edpuzzle ini. Jadi Edpuzzle ini sudah menyediakan banyak sekali channel ya. Edpuzzle sendiri, YouTube, Khan Academy, National Geographic, dan lain-lain. Ini banyak sekali channel yang bisa kita pilih. Tapi mungkin kita familiar dengan YouTube ya, kita pakai YouTube aja. Kalau mau yang lain, silahkan. Nah, di sini saya klik YouTube. Nah, mungkin ketika kita search di sini kita nggak nemuin, kita bisa pakai browser aja untuk browsing YouTube. Nah, di sini saya pakai satu video dari channel Kok Bisa yang berjudul Semua Berawal dari Pertanyaan. Sambil belajar kita membuat konten ya. Jadi di sini kita tinggal copy link ya. Kita tinggal copy alamat URL-nya ini atau linknya ini. Terus kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini akan muncul video di sini dan akan saya tunjukkan beberapa keunggulan, beberapa kelebihan yang bisa sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran kita. Nah, perhatikan di sini ada video yang sudah kita masukkan ke Edpuzzle, terus di sini ada menu cut, voice over sama question. Nah, cut di sini berguna untuk potong video. Jadi bisa jadi videonya ini enggak kita tayangkan semua, gitu ya. Video ini mungkin mau kita potong dari menit ke berapa sampai menit ke berapa bisa. Tinggal menggeser-geser ya area sini. Ini bisa digeser-geser sesuai kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan kita yang mau kita potong atau kita pakai itu yang mana aja. Tapi kalau mau pakai full ya udah ini nggak usah di otak-atik. Kalau mau pakai full, kita perhatikan menu yang lain lah, voice over. Di sini voice over sangat berguna sekali ketika kita misal ambil satu video dari YouTube, ya, yang mana mungkin itu bahasa Inggris atau mungkin juga bahasa Indonesia. Namun kita pengen mengganti suara di situ dengan suara kita sendiri. Jadi kita menjelaskan menggunakan video itu. Dan kita di sini nggak usah khawatir masalah hak cipta, karena rasanya di sini Edpuzzle memang sudah bekerja sama dengan channel-channel tersebut. Dan di sini kan memang bukan ruang publik, gitu ya. Ini bukan ruang publik untuk kelas, untuk pendidikan. Dan ya, saya kira ini tidak berurusan dengan masalah dengan hak cipta. Jadi kita bisa pakai video dari manapun, dari YouTube. Terus kita kalau mau ganti suara kita pilih menu voice over. Terus kita klik start recording. Nah, ketika kita klik start recording,
Ya, perekaman akan dimulai. Bentar. Nah, ini kita coba ya. Kita coba. Nah, jadi perekaman dimulai seperti ini. Dari sini kita bisa mengganti video ini dengan suara kita sendiri. Jadi suara kita bisa kita masukkan di sini sehingga kita bisa pakai video-video umum dari YouTube, tapi tetap kita yang menjelaskan. Itu bisa sekali. Dan ketika diklik stop recording, ya di sini nanti isinya yang warna kuning ini adalah suara kita. Jadi videonya video dari YouTube, tapi tetap suaranya suara kita. Kita menjelaskan menggunakan video dari YouTube bisa. Kita bisa cek di sini hasil rekamannya. Ini bisa didengarkan. Kalau mau mengulang atau menghapus, tinggal klik tombol ini. Ya, seperti itu kira-kira ya. Sebentar. Nah, terus menu ketiga di sini ada question. Nah, disinilah salah satu fitur yang sangat saya sukai, mungkin sangat berguna juga untuk kita semua di dalam pembelajaran. Ketika kita sudah punya konsep, punya satu video yang akan kita tayangkan untuk pembelajaran. Misal nih kita pembelajaran eh, nggak pakai Zoom, maunya full pakai video. Itu bagus sekali pakai ini, ya. Asalkan sudah terkonsep dengan baik, karena nantinya video ini tidak bisa di skip oleh anak-anak. Ya, mereka harus menayangkan dari awal sampai akhir dan progresnya itu bisa terlihat. Dia sudah melihat berapa persen, itu akan muncul semua. Anak ini sudah melihat berapa persen. Dan di menit-menit tertentu kita bisa sisipkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada dua jenis pertanyaan, ada pilihan ganda, multiple choice, atau open-ended. Ya, ini isian ya. Kalau ini isian, ini pilihan ganda. Misal nih, ya, kita mau letakkan pertanyaan di detik keberapa atau menit keberapa ya kita atur di sini. Misal, pertanyaan saya letakkan di detik ke-6 ini. Saya mau kasih satu pertanyaan pilihan ganda. Nah, akan muncul seperti ini. Keunggulannya juga di sini disediakan uh, equation untuk guru-guru eksak yang mungkin butuh equation, pertanyaan-pertanyaan yang butuh rumus gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini saya buat sederhana aja ya. Hanya mencoba. Ya, pilihan opsinya bisa kita masukkan di sini. Nah, ini baru disediakan dua. Kalau kurang kita klik add another answer. Nah, sorry. Ini kita tambah sebanyak yang kita perlukan. Jadi bisa berapapun opsinya. Oke, saya buat 5. Dan jawaban benar di sini adalah yang dicentang. Kalau kita mau ubah ini salah ya kita klik silang. Misal yang benar yang ini, saya ganti ini menjadi centang hijau. Nah, terus kemudian kita klik save. Sehingga dari sini sudah tersimpan satu pertanyaan pada detik ke-6. Ini tandanya ya, ada satu pertanyaan di sini. Dan nanti anak-anak ketika menyaksikan video ini, pada detik ke-6 video ini akan berhenti dan pertanyaan itu akan muncul. Pertanyaan itu dijawab dulu, baru anak bisa lanjut nonton videonya. Seperti itu. Oke, kemudian kita klik continue. Ya, kita sekarang coba buat ya pada detik ke-13 ini, atau kita geser-geser sesuai kebutuhan kita mau letakkan di mana. Kita coba ya buat pertanyaan yang open ended, yang urean ya, isian. Tes. Berhasil kah? Kita save. Ya, otomatis pertanyaan itu juga akan terlihat ada tanda di sini ya. Oke, kita klik continue. Selain dua pertanyaan tadi, kita juga bisa sisipkan catatan, note di sini ya.
Nah, note di sini bisa mungkin penjelasan kita bisa pakai tulisan, bisa juga pakai suara. Di sini ada gambar mic, bisa kita klik. Nah, di sini akan merekam suara kita ya. Di sini terlihat waktu berjalan. Ini artinya suara kita terrecord. Dan dari sini nanti akan ada penjelasan. Dan sama seperti pertanyaan, anak yang menyaksikan video, videonya akan berhenti. Dan yang muncul adalah di sebelahnya video akan muncul ada note dari kita dan mereka harus play dulu. Nanti baru bisa melanjutkan. Kita klik tombol ini lagi. Ini udah jadi. Ya, ada 25 detik saya record tadi. Kalau mau mengulang, bisa dihapus dulu dengan tombol ini. Kalau sudah, bisa di-save. Kalau mau tambah tulisan di sini tadi ya, bisa. Oke, karena sinyalnya cukup lambat, jadi gagal save ini tadi ya. Belum berhasil membuat note di sini, tapi caranya seperti tadi. Kalau kita sudah selesai, kita bisa klik tombol finish di sini. Nah, ketika kita sudah klik tombol finish di sini, maka akan muncul seperti ini. Ini artinya hasil konten kita. Dan kita bisa coba mainkan di sini. Ya. Kita coba play, hasilnya seperti apa. Nah, di detik ke-6 ini video berhenti dan muncul pertanyaan. Kemudian saya jawab. Ini di submit. Nah, kalau benar dapat 100 gitu ya. Karena ini pertanyaan yang pilihan gandanya hanya satu. Saya belum nyoba kalau misal buat 2 atau 3 pertanyaan, nanti penilaiannya per soal atau semua. Nanti bisa dicoba. Kemudian klik continue, baru video akan berjalan lagi. Ya, kemudian pada detik ke-16 muncul satu pertanyaan lagi, pertanyaan isian. Nah, kita juga harus jawab dulu, baru disubmit, videonya baru akan jalan lagi setelah klik continue. Ini kita bisa skip karena ini kita yang membuat. Tapi kalau nanti tampilannya di punya murid, ini kita bisa mengatur supaya tidak bisa di skip. Tapi itu nanti ketika kita sudah membuat kelas. Nah, jadi masalah membuat konten ya seperti itu ya. Kalau kita klik menu konten ini, kita akan kembali ke bagian tadi, konten. Dan di sini nanti akan muncul, my content ya. My content ini nanti akan muncul lah. Ini konten yang barusan kita buat. Dan di sini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Terus untuk pertanyaan isian tadi memang nggak ada nilainya ya karena nggak ada kuncinya. Tapi nanti bisa kita nilai secara manual ya. Ketika anak sudah menjawab benar atau tidak, kita bisa kasih poin. Seperti itu. Kalau mau buat konten lagi ya di sini. Sama seperti tadi. Terus sekarang bagaimana cara membuat kelas? Ya, kita klik menu My Classes. Nah, di sini kita bisa import. Kalau kita punya Google Classroom sebenarnya bisa diimport langsung. Tapi karena kita belum punya, kita klik aja Add New Class. Nah, di sini kita kasih kelas. Misal saya buat kelas 12 IPA 4. Bisa dikasih deskripsi, boleh. Tapi opsional, kosongin juga nggak masalah. Nah, ini saya buat klasik supaya anak-anak itu masuk dan punya akun ya, biar jelas. Kalau open ini artinya anak nggak harus punya akun, nanti share link. Ya, terserah sesuai selera sih. Kalau saya suka yang klasik saja, biar anak-anak punya akun dan eh, semuanya lewat akunnya itu. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik create class. Nah, kemudian ini kelasnya udah jadi. Kalau mau nambah ya tinggal add new class. Nah, bagaimana memasukkan anak ke dalam kelas di Edpuzzle ini? Di sini ada tombol invite students. Kita invite. Di sini ada pilihan. Do you have parental consent for your students to use Edpuzzle? Karena
kita tidak melibatkan orang tua di sini, kita pilih no saja, ya. Kita pilih no saja, kemudian klik continue. Nah, nanti anak-anak yang mau kita undang ke kelas kita ini, 12 IPA 4 di sini ya saya buatnya. Nanti kita kasih kode ini. Nanti ketika mereka daftar, mereka akan masukkan ini. Mirip dengan Schoology kemarin. Kalau udah bisa Schoology, ya ini sama persis untuk bagian invite student-nya. Seperti itu. Kalau lupa kodenya bisa dilihat di ini, di menu student. Nah, di sini ada kodenya yang bisa kita pakai. Kalau muridnya sudah masuk semua, kita juga bisa klik log classroom. Ya, biar sudah nggak ada yang bisa masuk lagi. Nah, bagaimana sekarang kita memasukkan konten yang sudah kita buat tadi ke dalam kelas ini untuk jadi materi pembelajaran. Ya, kita coba, kita klik menu konten lagi. Kita pilih my content. Nah, di sini kita sudah punya satu konten. Ya, kita bisa klik assign. Ya, di sini ada assign. Nah, di sini karena kelas yang saya buat baru 12 IPA 4. Kalau sudah ada berapa kelas nanti bisa dipilih ya, dicentang. Assign all. Kemudian ini tanggal dimulainya kapan. Jadi anak-anak bisa menyaksikan itu mulai hari apa, ini bisa diatur. Dan mulai nonaktif dan nggak bisa disaksikan lagi hari apa. Kalau ini dikosongi ya berarti sampai kapanpun itu bisa. Kalau misal ini saya kasih waktu sampai besok, ini kalau sudah kita klik save, sorry. Nah, ini kita klik save. Jamnya juga bisa kita atur sebenarnya mau sampai jam berapa. Bagian ini juga bisa kita edit ya, mulainya tanggal berapa dan jam berapa. Nah, ini tombol ini prevent skipping. Ini artinya mencegah anak untuk skip videonya. Jadi anak harus menyaksikan full dari awal sampai akhir. Kalau kita matikan, anak nanti bisa skip. Tapi ini di on-kan saja supaya anak tidak bisa skip videonya. Kalau ini masalah untuk subtitle ya, kalau YouTube-nya punya subtitle, kalau mau disertakan subtitlenya ini bisa di on-kan. Tapi kalau nggak berurusan dengan subtitle ya biarkan aja. Kemudian kita klik assign kalau sudah. Nah, ketika kita sudah klik assign, maka akan muncul seperti ini ya. Dan ini judul dari YouTube tadi bisa kita ganti juga kalau mau ya, klik edit name tadi. Jadi kalau enggak ya nggak usah. Nah, di sini ada menu student sama question. Question di sini berisi pertanyaan yang kita sisipkan dalam video tadi ya. Ada 2 pertanyaan ini. Dan di sini nanti menu student sini akan muncul anak-anak yang sudah menyaksikan berapa persen, terus jawaban-jawabannya akan terekam, terrecord di sini semua. Akan masuk di sini semua. Nah, kita bisa coba, kita bisa preview, kita coba mainkan dan melihat seperti murid melihat ya. Kita klik tombol play di situ, akan muncul seperti ini. Ini seperti murid ya, kita coba lihat dan jawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, di detik ke-6 berhenti dan muncul pertanyaan. Ternyata opsinya pun juga berubah ya, setiap saat berubah dan diacak. Nah, kita submit, lalu kita bisa klik, nah ini benar, 100. Kita klik continue. Dan kemudian pada detik ke-16, tadi akan muncul pertanyaan kedua, di sini isian. Ya, kita isi, kita submit, baru continue. Nah, ketika kita mau skip, di sini muncul tulisan bahwa ini dikunci. Kita tidak bisa skip. Jadi harus ditayangkan sampai akhir. Kalau kita pause misal, atau kita sebagai murid ya, ini kita pause, terus kemudian kita close, maka nanti akan muncul ya progres video yang udah dilihat berapa persen. Pasti nggak sampai 100%.
Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah selesai, maka di sini muncul tulisan you are done. Klik tombol yang ini. Nah, di sini muncul progres video yang sudah kita saksikan 100%, artinya sudah selesai. Dan jawaban benar itu 1 dari 2. 1 itu karena ya cuma pilganya 1 tadi. Yang satunya urean belum bisa kita nilai. Lah kalau mau nilai, diklik eh, diklik nanti ada tulisan ya. Kita coba kembali ke yang tadi. Nah, di sini sudah terekam. Ya, ini saya nyoba tadi. Ya, ini sebagai murid ya. Saya nyoba. Ini berarti sudah dilihat 100%. Terus ini terakhir dilihatnya kapan. Jadi kita bisa memantau ya detail waktunya. Terus on time apa tidak. Terus ini ada tombol one answer to grade. Ini artinya ada 1 jawaban yang harus dinilai. Ini berasal dari soal isian tadi. Nah, soal isian ini benar apa salah, mau dikasih poin berapa, bisa diisi di sini. Kita bisa kasih 100 gitu ya. Kita bisa kasih komentar juga. Seperti itu. Nah, ini saya kembali ke bagian yang tadi ya. Kalau sudah kita nilai yang isian tadi, maka nilainya akan muncul di sini. Grade di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini sangat bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Dan nanti kalau kita mau download ya, mau download semua yang terrecord di sini bisa, kita klik download grades yang ada di sini. Nanti kita coba aja ya, kita coba download di sini. Nah, di sini ada pilihan apakah termasuk pertanyaan dan jawabannya juga. Kalau kita cuma butuh nilainya dan data-data di sini aja, ini nggak usah dicentang. Tapi kalau butuh semuanya, pertanyaan dan jawabannya ini dicentang. Kita klik download. Di sini akan terdownload. Kita bisa buka pakai Excel. Dan kita lihat nanti isinya gimana ya. Ya, di sini ya ini ada sepertinya ada sedikit kesalahan sehingga recordnya seperti ini. Saya pernah nyoba itu sudah tertata ya di baris kolomnya. Jadi ada sebagai apa, teacher atau student, terus nama, nanti ada nilai, terus waktu melihatnya dari jam berapa sampai jam berapa, semua terekam di sini. Tapi biasanya yang kita butuhkan kan nilainya. Ya, kalau mau kita nilai. Jadi di dalam proses itu kita juga bisa mengambil nilai kalau mau. Jadi ini kelebihan Edpuzzle yang bisa kita manfaatkan. Untuk selebihnya mungkin bisa dieksplor sendiri, tapi intinya, bagian-bagian intinya saya rasa cukup dengan penjelasan itu tadi. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.